Ulang lagi. Nyoba, nyoba, nyoba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farjur Rahman dan kawan-kawan akan mempresentasikan tentang OSI layar. Pengertian OSI. OSI layar adalah suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Singkatan OSI sendiri merupakan kependekan dari Open System Interconnection. Setiap lapisan dalam model OSI memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling terkait untuk menyediakan kerangka kerja yang terstruktur bagi komputer komunikasi data dalam jaringan komputer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Igel. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya menjelaskan tentang cara kerja OSI layar atau tahap-tahapan dalam penggunaan OSI layar. Yang pertama, aplikasi layar mengirimkan data pengguna ke dalam perangkat komputer dari penerima. Yang kedua, presentasi layar konversi email ke dalam format jaringan. Ketiga, sesi layar membentuk sesi perjalanan data sampai semua proses pengiriman data terselesaikan. Yang keempat, transport layar mengirim, memecahkan data, lalu data dikumpulkan dalam transport layar penerima. Yang kelima, network layar akan membuat alamat agar bisa mengarahkan data ke dalam tujuan yang tepat. Lalu yang keenam, data link kemudian berbentuk ke dalam bentuk frame dan alamat di sini. Yang ketujuh, physical layer memungkinkan data terkirim menggunakan media jaringan untuk sampai ke lapisan transport dari penerima. Yang terakhir, alur proses kemudian terbalik mulai dari physical layer sampai ke application layer. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bilal. Saya akan menjelaskan manfaat OSI layar. Yang pertama, untuk memahami cara kerja jaringan itu, breakdown persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting, terus memungkinkan vendor untuk mendesain dan mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan layar tertentu. Yang terakhir, memudahkan pengembangan teknologi masa depan yang terkait layar tertentu. Di sini ada komponen OSI layar, ini ada data unit, ada layar, ada 7 OSI layar memiliki layar yang terdiri dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, yang terakhir application layer. Yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Erik Erianto. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dua tingkatan layer. Ada lower layer serta upper layer. Lower layer itu fokus pada aplikasi, penggunaan, dan bagaimana file dipresentasikan di komputer yang meliputi physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Kemudian di upper itu ada intisari komunikasi data melalui jaringan aktual yang meliputi session layer, presentasi layer, serta aplikasi layer. Kemudian ada lower layer. Lower layer ini adalah yang pertama ada physical layer, ada transport layer, ada data link, serta network. Yang pertama ada physical layer. Physical layer itu lapisan pertama ini memiliki fungsi untuk memtransmisikan bit data. Jenis sinyal yang digunakan tidak bisa sembarangan. Harus menggunakan dukungan media fisik. Misalnya infrared, kabel, frekuensi radio, cahaya, dan tegangan listrik. Kemudian ada transport layer. Transport layer memiliki peran sebagai lapisan yang bertanggung jawab terhadap kiriman pesan di antara dua perangkat. Lalu mengambil data dari lapisan yang sebelumnya untuk meneruskan pada lapisan berikutnya. Kemudian data link. Selanjutnya lapisan kedua ini memeriksa jika terjadinya kesalahan ketika menyalurkan transmisi pada bit data. Kesalahan ini kemungkinan besar ada pada layar utama. Namun
pada layar ini terdapat koreksi kesalahan, gitu, flow control, dan pengalamatan hardware MAC address. Kemudian ada network. Tugas lapisan ketiga ini merupakan mendefinisikan alamat IP. Hal ini memungkinkan tiap komputer bisa terkoneksi di dalam satu jaringan. Fungsi lain network layer ini juga untuk routing dan menciptakan header pada setiap paket data yang ada. Kemudian di upper layer ada session layer, ada application layer, serta presentasi layer. Yang pertama ada session layer. Lapisan pertama ini memiliki fungsi untuk mentransmisikan bit data. Jenis sinyal yang digunakan tidak bisa sembarangan, harus menggunakan dukungan media fisik gitu ya, misalnya infrared, kabel, frekuensi, cahaya, dan tegangan listrik. Kemudian ada application layer. Selanjutnya aplikasi ini kedua ini memeriksa jika terjadi kesalahan ketika menyalurkan transmisi pada bit data. Kesalahan ini kemungkinan besar pada layar pertama, gitu. Namun pada layar ini terdapat koreksi kesalahan. Kemudian presentasi layer, transport layer memiliki peran sebagai lapisan yang bertanggung jawab terhadap kiriman pesan di antara dua perangkat, lalu mengambil data dari yang sebelumnya untuk meneruskan pada lapisan berikutnya. Kemudian akan dijelaskan oleh Parjul Rahman. Transmisi osilayer. Ekapsulasi merupakan proses di mana data tersebut akan dikirimkan dan ditambah informasi tambahan oleh setiap lapisan dalam osilayer. Atau lebih mudahnya, ekapsulasi merupakan proses bagaimana cara mengirim pesan melalui software kepada perangkat lain. Prosesnya dimulai dari layar ketujuh, yakni aplikasi layar, hingga layar ke-1, yakni physical layer. Denkapsulasi merupakan kebalikan dari enkapsulasi, yang mana informasi dari enkapsulasi tersebut akan diterima dan diproses oleh setiap lapisan dalam osilayer. Jika dalam pengiriman pesan, yang merupakan dekapsulasi adalah proses bagaimana cara menerima pesan dari pengirim. Proses ini dimulai dari lapisan ke-1, yakni physical layer, hingga lapisan ke-7, yakni aplikasi layer. Sekian, terima kasih dari presentasi apa yang kami presentasikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai